Pak, saya jujur, sebelum kalian mengenalkan produk Pegadaian, saya sudah punya emas batangan. Jauh hari saya lah membuka yang kemarin ada sistem arisan. Saya yang buka di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, saya Fatriani VJ dari channel Fatriani VJ sebagai duta Pegadaian Provinsi Riau. Hari ini kita sudah membuat janji atau juga mengadakan kunjungan silaturahmi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan. Mari kita ikuti, dan hari ini saya juga didampingi oleh marketing eksekutif yaitu Rizka. Ayo ikuti keseruan kami pada hari ini. Kapos ya dengan ini. Duta selain Soviet. Jadi Pak, izin saya Fatriani Pak, kemarin seminggu yang lalu kita baru siap penandatanganan ya. Saya mewakili PT Pegadaian Pak area Pekanbaru. Saya diangkat kemarin menjadi duta Pegadaian Provinsi Riau. Tugas duta itu Pak, salah satunya adalah menjadi jembatan bagi Pegadaian pada instansi-instansi pemerintahan Pak. Ternyata Pegadaian ini Pak tepat dengan moto mereka, slogan mereka, mengatasi masalah tanpa masalah Pak. Mereka. Gitu. Jadi mereka ini banyak sekali program-program atau juga produk yang apa ya Pak ya, yang berpihak kepada masyarakat yang kita tidak tahu. Nah, setelah saya pelajari, saya malas membaca Pak. Jadi saya katakan sama pihak Pegadaian, boleh nggak saya didampingi oleh marketing eksekutif? Oh boleh Bu katanya. Jadi saya pikir begini Pak, kami silaturahmi dulu ke Bapak, ke Dinas Kebudayaan. Kedepannya apa-apa saja yang bisa ditawarkan produknya kepada baik itu anggota Bapak di sini atau gimana gitu. Nah, salah satunya yang membuat saya terkejut kemarin adalah Pak, salah satu ya Pak ya, untuk berangkat haji itu kan Pak, kalau kita daftar 5 juta ya, 5 juta baru kita dapat nomor kursi haji. Ternyata di Pegadaian ada juga Pak, apa programnya, Arumaji namanya Pak. Cukup dengan Arumaji Pak, Arumaji. Dan itu bukan harum Pak, Arumaji itu cukup dengan 3,5 gram emas. Kalau nilainya sekitar 2.500.000, kita beli emasnya ke Pegadaian, itu sudah bisa mendapatkan nomor kursi hajinya ternyata. Porsi. Udah bisa kita Pak. Jadi Pegadaian yang melunasi ke ya, sistemnya begitu Pak. Ke Siskohat, nanti Pegadaian yang melunasi, Bapak yang nasabah tinggal mengangsur setiap bulan. Kalau mengangsur yang 25 juta itu. Iya. Dengan mungkin sekitar 20. Paling lamanya ada tinggal waktu 5 tahun ya. Paling lama tuh Pak gitu. Begitu ternyata Pak. Kalau saya tahu dari kemarin seperti itu, saya ikut Pak. Keluarga 20.000 sehari itu Pak. 20.000 sehari. Ya enggak lah kalau orang menggalih kan Pak. Kalau orang pegawai ini birokol lah Pak. Begitu ceritanya Pak. Jadi akhirnya saya berpikir ya udah, saya terima juga Pak sebagai duta. Kenapa? Ternyata kan mencerdaskan Pak. Gitu. Ternyata memberi informasi di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya hari ini saya bawa langsung Pak marketing eksekutifnya Bu Rizka Pak. Nanti ke depannya yang menandatangani MOU atau juga yang SPK-nya itu tentunya dengan Bu Rizka langsung. Saya tidak datang lagi, saya cuma sebagai jembatan untuk dengan marketing eksekutif. Ya. Iya Pak, itu salah satu tugas Pak. Dalam SPK itu kita apa isinya? Jadi sebelumnya Pegadaian sudah pernah masuk Pak di dinas ini, Dinas Kebudayaan ya Pak ya? Belum pernah ada ya Pak ya. Jadi kita produk itu kan banyak Pak, ada investasi, ada pembiayaan, sama tadi untuk haji, ada gadai juga.
Jadi dalam kerjasama nanti kalau insya Allah yang jadi kita laksanakan itu bisa all produk ataupun fokus dalam pembiayaan juga boleh. Sekarang kita di Pegadaian ada nih Pak pembiayaan kendaraan gitu kan, sama Arum Haji tadi juga untuk haji. Di situ nanti DP-nya itu bisa rendah untuk pembiayaan kendaraan. Nanti sistemnya dari angsuran dari pemotongan gaji oleh bendahara. Kalau untuk kerjasama itu bisa kita laksanakan atau all product juga bisa gitu. Arum Haji juga bisa Pak sistemnya dari potong gaji. Jadi maksudnya untuk pembayaran angsuran lebih teratur ya Pak ya. Jadi dipotong langsung dari bendahara. Jadi yang namanya keterlambatan itu lebih terminimalisir lah gitu. Untuk perjanjian kerjasama mungkin nanti bisa kita menyusul Rizka kirim draftnya ke Bapak atau nanti Rizka datang lagi follow up. Jadi kita area Pekanbaru di bawahnya ada konvensional, ada syariah. Jadi nanti kalaupun kerjasama nanti atas nama Pegadaian area Pekanbaru. Jadi di bawahnya nanti mau menuju ke konvensional, ke syariah juga boleh. Nah, nanti kalaupun Rizka harus datang silaturahmi lagi bawa pimpinan cabang ataupun deputi nanti bisa dipertemukan sama Bapak sama Kadis kan biar lebih enak ini. Ini kan karena dari Kak Pet kan duta, dibawalah Rizka perwakilan Pegadaian marketingnya. Pimpinan kita belum bisa datang gitu. Apa awal kan? Tapi kalau kawan-kawan ini datang juga produk ini kan kita tahu juga. Iya benar. Kalau Tapi memang sebenarnya pegawai ini kalau masalah menggadai apa pun itu udah tahu juga mungkin ya. Paling cerdas Pak. Iya. Produknya kali ya. Iya. Kalau gadai mungkin datang ke kantor mungkin udah pada paham lah mungkin Iya. saya rasa. Cuman kayak kita ada haji, ada tabungan, mungkin pada belum tahu. Terus itu kan. Jadi nanti kita lah yang memberi informasi bahwa di Pegadaian ini loh banyak ternyata. Boleh nanti kalau ada yang buat ini sosialisasi. Ya benar Pak. Sewaktu saya kenal dengan pimpinan cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci, ngajak saya bekerja sama waktu itu dalam publish pemberitaan juga publish produk, saya juga terkejut gitu. Banyak sekali. Saya setiap ada yang menawarkan saya pikir BUMN pasti mencari keuntungannya gitu Pak. Tapi setelah saya baca, saya dengar dia menjelaskan, ternyata sangat membantu gitu. Salah satunya adalah UMKM. Ya kan nanti Rizka mungkin bisa jelaskan. Maka saya coba sondingkan nanti Pegadaian ini justru dengan UMKM jadi banyak Rizka. Kenapa? UMKM ini Pak di masa corona ini anjlok habis kan Pak. Ini loh Pegadaian apa segmen UMKM-nya Pak? Sebenarnya tetap balik ke gadai sih Pak. Oh gitu. Tetap jadi bagi UMKM yang punya. Sekarang UMKM nggak ada di gadai ya. Napas di gadai bisa. Belum ada pula produknya lagi Pak. Itu gitu kan kalau kita UMKM, namun UMKM. Iya benar-benar. Sebenarnya iya sih ya. Tetap kalau di Ada Pegadaian jaminan harus, ya? ada yang diagunkan sih Pak gitu Pak. Ya BPKB kan. BPKB. Gitu ya. Kadang pun surat tanah bisa dulu kan. Cuman kemarin kebetulan lagi di hold Pak karena pandemi. Tapi ada isu dari pusat bakalan dibuka lagi, cuman kita belum tahu peraturannya gimana. Untuk sementara masih BPKB ya? BPKB itu mobil apa motor? Motor dan mobil bisa. Kan lumayan Pak. Saya rasa kalau orang menggalih pasti punya motor. Pak, saya jujur, sebelum kalian mengenalkan produk Pegadaian, saya sudah punya emas batangan. Jauh hari saya lah membuka yang kemarin ada sistem arisan. Saya yang buka di Pangkalan Kerinci. Tapi saya tidak kenal siapa. Ya, makasih Pak. Yang tertarik itu Pak tabungan emas itu Pak. Ya, tabung emas itu siapa tuh? Tabungan emas itu Nggak usah kasih emas sekarang. Saya baru tanya. Enggak bertanya ya pula ya Pak ya. Jadi takut pula. Oh iya Pak. banyak emas di sini ya Pak. Jadi Tabungan emas itu Pak sama seperti kita nabung di perbankan, nabung rupiah. Cuman bedanya gini Pak, kalau di perbankan kan kita nabung nih 50.000, saldo kita di situ 50.000. Kalau di Pegadaian itu nanti 50.000, saldonya langsung diubah ke gram emas sesuai harga emas hari itu. Misal hari ini harga emas 1 gramnya 1 juta ya Pak ya. Ketika Bapak menabung 100.000 itu mendapatkan saldo 0,1 gram. Langsung terubah dia 100.000 langsung sudah diatur jadi 0,1 gram. Dan untuk tabungan seperti bank itu kan ada biaya administrasi ya Pak per bulannya.
Kalau di tabungan emas itu tidak ada, cuman biaya pemeliharaan 30.000 per tahun. 30.000 per tahun. Jadi tidak ada pemotongan biaya apapun. Dan bulanannya tidak ada juga? Ya, tidak ada bulanannya, Kak. Cuma 30.000 per tahun. Ya, 30.000 per Artinya tahun. dibagi 12. Dibagi Berarti 12. itulah biaya bulanan. Iya. Ya. Cuma kan hitungannya sekali setahun ditariknya kan, Pak. Iya, iya. Nggak besar kan Pak, kalau yang bank kan Iya, lumayan kan sampai Pak? ini ya, Pak. Sampai 13.000, 15.000 kan. Itu satu. Kedua, tetap dia bisa dicairkan, Pak. Kalau dicairkan tadi namanya dijual. Jadi kan misalnya saldo emas yang Bapak punya, misalnya udah 2 gram. Ternyata mau dijual, dicairkan lagi ke rupiah, jatuhnya kita menjual emas dengan saldo gram yang ada tadi. Atau yang kedua bisa juga digadai seperti kita menggadai emas. Yang ketiga bisa juga dicetak batangan, karena kan tadi kita cuma megang buku nih, Pak, atau di aplikasi juga ada. Kalau di bank kan namanya kayak M-Banking, Pak. Kalau kita aplikasinya Pegadaian Digital Service, itu bisa kita melihat saldo kita. Misalnya Bapak punya saldo 2 gram, Rizka Bapak mau cetak lah 1 gram batangan, 1 gramnya lagi biar aja di tabungan, boleh. Jadi dicetak lagi nanti, baru Bapak nampak fisiknya gitu. Jadi konsepnya seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya solusi tabungan emas supaya kita tidak khawatir menyimpan emas di rumah. Kalau kita punya batangan, cincin, misalnya kalau orang yang hobi make nggak apa-apa kan, Pak, atau nyimpan. Kalau yang kita nggak berani nih, ya itu tadi nabung nih 10 juta, 50 juta di tabungan emas. Tapi itu langsung konversi ke emas ya? Iya, langsung harga emas hari ini. Kalau uang kita di situ 50 juta, ternyata belum dikonversikan ke emas, tiba-tiba nanti emas turun ya, Pak ya? Tetap dia mengikuti harga emas, Pak. Jadi kan tadi nih 50 juta dapat 50 gram misalnya, Pak. Jadi yang teringat sama Bapak saldo 50 gram. Misal nih tiba-tiba Bapak butuh duit, tahun depan mau jual, otomatis emas itu kan dia investasi jangka panjang ya, Pak. Dia tidak akan terasa keuntungannya kalau belum sampai setahun. Bahkan 2 tahun pun menurut Rizka belum terlalu terasa keuntungannya. Misal nih, kok saya jual, kemarin saya nabung 50 juta, ternyata saya jual cuma dapat 48 juta, kok saya rugi? Dia tetap mengikuti harga emas, itu bukan dipotong dari Pegadaian, sesuai harga emas hari itu. Menabung sesuai harga emas, ketika Bapak jual pun sesuai harga emas hari itu, seperti itu. Jadi itulah, cuman kan dia safety, tersimpan tuh 50 gramnya gitu, Pak. Kalau jadi di Pegadaian ada 2, Pak. Kalau memang kita hobinya megang fisik, itulah kita ada cicilan emas di Pegadaian yang batangan bisa dicicil. Kalau yang kita pengen safety, yang tidak pengen nyimpan di rumah, itulah tabungan emas. Ada 2 kalau untuk investasi. Itu sih, Pak. Misalnya nih hari ini saya nabungnya 22 juta. Iya, Itu dihitung langsung konvers ke emasnya? Iya, langsung, Kak, sesuai harga hari ini. Sesuai dengan harga hari Iya, ini. Berarti benar. dikumpul terus ya? Iya. Maksudnya itu jumlah gramnya itu dikumpul terus. Terus. Sesuai dengan kita nabungnya pada hari itu. Iya, jadi gini, Kakak nabung nih 2 juta, Iya. dapat 2 gram. Ternyata besok itu harga naik. Kakak menabung 2 juta lagi, bukan 2 gram lagi dapatnya. Misalnya gitu. 1,9 sesuai yang Kakak tabung hari itu. Besok beda, tetap ngikutin harga. Jadi kalau hari bisa itu. kita nabungnya pas harga emas turun ya? Benar sekali. Gitu. Jadi Jadi kalau ininya kan logikanya gitu. kadang ada nih nasabah royal ya, Pak, maksudnya yang nabung. Kadang dia info, Rizka nih mau nabung, harga bagus nggak? Katanya bagus nih, nabung gitu. Kalau misalnya kita harga naik lagi tinggi kan kita bilang kalau bisa jangan dulu nabung, maksudnya harga lagi tinggi gitu. Atau dari aplikasi bisa terpantau sih, Kak, harga emasnya tuh naik apa turunnya gitu. Seperti itu. Jadi, dan nanti saldonya tuh yang koma-koma tetap ikut kok, Kak, misalnya 1,923 gitu. Jadi pure yang rupiah ditabung itu akan terkonversi ke gram emas. Seperti itu. Itu tabungan. Kalau cicilan kan dia terpatok nih, Pak, per bulan. Bapak mau ngambil berapa gram? Misal 10 gram. Saya mau ngambil 10 gram, Rizka. Dalam jangka waktu berapa, Pak? 6 bulan Bapak bilang. Itu terpatok, Bapak harus nyetor per bulannya berapa. Ketika lunas baru dapat emasnya. Seperti Enggak, sekarang waktu 10 gram, misalnya 10 gram sekian. Ya. Yang kita itu kan emas waktu itu kan? Iya, benar. Jadi angsurannya pun flat nanti. Kalau itu yang untuk angsuran. Kalau kita tabungan kan nabung sesuka hati, Pak. Ada duit 500.000 sekarang kita nabung, besok ada 1 juta kita nabung gitu. Kalau yang angsuran kan kita terpaksa jadi ya, Pak.
Ya, per bulannya maksudnya terpantau. udah ada. Gitu. Udah ada. Jadi pintar kan Pak, teman dengan apa adanya Pak. Iya. Kenapa kami harus membeli emas ini gitu kan? Ternyata ini loh alasannya. Kenapa kita, dan apakah rugi mereka yang tidak sanggup membayar kemudian mereka lelang barangnya? Ternyata tidak. Pihak Pegadaian setelah kami beli dia akan balikkan haknya yang mana mereka sudah membayar sebelumnya. Nah inilah membuat saya pikir semakin dekat sebetulnya Rizka. Nah itu aja bukan kenalnya Kang Budinda. Sebelumnya Pak saya beli-beli aja, nggak kepikiran untuk apa-apa. Yang upah-upah tuh nggak ada Pak, di mereka nggak ada Pak. Yang upah apa-upah. Kalau kita beli cincin contohnya, Kan ada upahnya ini tuh, Pak, kalau potong di- jualnya kan upah harga ini bikin ininya gitu. Nah, itu nggak ada kalau di Pegadaian nggak ada. Ternyata di Jadi harga real, Pegadaian gitu, Pak. harga real sama kadarnya jelas. Ya. Banyak Bapak waktunya sama tehnya Pak. Kali Bapak kalau ada. Makasih ya Pak ya. Pak, Assalamualaikum. Pak, Assalamualaikum. Kak, Ibu, terima kasih Bapak. Oke, Bray, kita sudah selesai. Duta Pegadaian Pekanbaru Provinsi Riau sudah bertamu atau berkunjung ke Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bersama Bapak Puadi yang luar biasa dan juga rekan marketing eksekutif saya Rizka. Insya Allah berikutnya untuk SPK dan lain sebagainya itu langsung dengan marketing eksekutif. Sampai di sini dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.